Kalau kita ikuti dengan baik tentang diskusi-diskusi atau percakapan-percakapan di ruang publik, di media sosial, maka kita bisa mengelompokkan atau mengklaster jenis-jenis atau karakter mereka yang terlibat di dalam diskusi atau perdebatan. Yang pertama, mereka yang senantiasa mampu menjaga jarak ya antara pikiran yang rasional yang diajukan dengan emosi mereka yang sifatnya destruktif atau menghancurkan. Nah, jenis kelompok kedua adalah mereka yang ya sekali lagi kelihatan lebih mengedepankan emosi mereka tanpa kemudian mendasarkan pikiran-pikiran atau pandangan mereka secara rasional atau yang biasa disebut dengan argumentasi berdasarkan ya pikiran-pikiran yang rasional. Nah, yang ketiga ya, adalah mereka yang terkelompok dengan orang-orang yang mengcombine antara pikiran yang rasional dan pikiran yang emosional, baik secara sadar maupun tidak sadar. Konten ini akan bicara atau menjawab ya keheranan orang-orang, ya, keheranan teman-teman atau sobat-sobat dan banyak pihak yang menganggap ingin menyederhanakan persoalan fufu fafa dan si pemilik akun ya soal tuduhan ini, tuduhan itu, dan dengan kesimpulan atau pernyataan yang sederhana mengatakan kan mudah sekali ya, mudah sekali Gibran tinggal mengaku saja ya, atau Gibran katakanlah bahwa ini gampang sekali ya, tinggal dilaporkan saja ke polisi, maka semua akan jelas ya. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan dalam konteks ekonomi politik. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, inilah ruang publik kita, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, kita coba sedikit ya relax pagi-pagi hari ini. Ya, ini direkam pada pagi hari, entah mungkin ditonton pada siang atau sore atau malam. Kita mencoba untuk menjawab ya pikiran teman-teman kita yang mengatakan bahwa kan gampang sekali ya. Gampang sekali tinggal dilaporkan ke polisi. Ya pertanyaannya siapa yang mau melaporkan? Ya, karena sekali lagi yang mengklaim bahwa pemilik akun Pupu Fafa itu adalah Mas Gibran, itu sampai hari ini tidak pernah kunjung untuk melaporkan. Kalau dalam satu cerita imajinasi ya ada orang yang ingin melaporkan seseorang ya dan dia pergi ya dengan semangatnya dia pergi ke kantor polisi. Tetapi ketika tiba di persimpang jalanan ya di simpang jalan maksud saya sedikit dekat dengan kantor polisi dan dia melihat ada kantor Dewan Pertimbangan Daerah. Ya, kemudian dia tidak memilih untuk masuk ke polisi tetapi masuk menggedor pintu DPD untuk diterima dan bicara melaporkan di sana. Ya, kan begitu. Sebenarnya kan mudah sekali ya. Orang bertanya kenapa tidak terus saja ke kantor polisi, kenapa harus ke DPD gitu ya. Nah, ini kan ada something ya behind ya. Ada sesuatu yang melatar belakangi begitu ceritanya ya. Kenapa orang tidak mau langsung saja gitu menyederhanakan persoalan? Ini yang kemudian kita harus lihat teman-teman, konteks kita ini konteks politik ya, pertarungan politik ya, ada yang tentu kita sebut dalam pendekatan keilmuan yang disebut dengan ekonomi politik ya. Ekonomi politik bukan hanya berbicara tentang bagaimana nilai-nilai ekonomi itu dalam berbagai macam keputusan politik secara dalam perspektif kebijakan publik ya apa yang diputuskan atau tidak diputuskan, apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini menyangkut tentang ya selalu saja bahwa dinamika politik itu berlari kencang ya, bersama dengan sebuah mekanisme pertarungan yang tidak pernah selesai. Karena setelah sebuah pertarungan atau kontestasi politik berhasil dimenangkan, ya itu harus dipertahankan dan kemudian nanti diperebutkan kembali. Jadi siklusnya itu selalu akan ada di dalam rentangan ketegangan yang tentu harus dijaga ya keseimbangannya. Nah, inilah yang kemudian tidak mudah teman-teman ya, sobat-sobat yang selalu minta supaya ya dilaporkan saja ke polisi, bahkan orang yang berbeda pandangan pun rame-rame untuk mau dipolisikan. Ini kita mesti harus lihat ya
bahwa pandangan-pandangan, pikiran-pikiran yang diperdebatkan di ruang publik itu bukan sebuah kejahatan, kecuali kita merugikan orang lain, melakukan tindak pidana dan sebagainya, ya, mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya, itu soal lain. Tapi kalau kita punya pandangan yang berbeda saja soal sesuatu, ya itu lain. Nah, lain ceritanya. Nah, ini kan juga kita mau bicara tentang mengapa kemudian ada orang yang tidak mau melaporkan itu. Ya, misalkan nama baiknya dicemarkan seperti Pak Gibran ya, wakil presiden kita. Mengapa beliau tidak mau melaporkan tentang pencemaran nama baik itu? Ya, misalkan dia yakin bahwa dia bukan, terus bisa saja kemudian itu. Tapi disinilah titik yang sebenarnya ingin menjadi jelas bagi kita bahwa tidak selalu harus kritikan, tuduhan itu akan direspon ya. Karena sekali lagi ada konteks yang namanya reaktif dan responsif ya. Reaktif itu ya sedikit emosional ya di dalam menanggapi serangan-serangan politik ya. Ini sekali lagi ini serangan-serangan politik ya. Akun Fufu Fafa itu merupakan alat saja, instrumen propaganda ya, untuk menggiring pandangan-pandangan orang terkait dengan bahwa ada sesuatu pencitraan yang negatif pada diri seseorang sehingga dia memenuhi standar ketidaklayakan untuk memimpin negara dan sebagainya. Nah, tetapi kan sampai hari ini kan tidak pernah terjadi. Memang dipelihara itu untuk terus-menerus untuk mendelegitimasi, untuk membuat orang kehilangan katakanlah simpati terhadap sosok wakil presiden karena sekali lagi jalan masih panjang ya. Ini perjalanan karir politik, masa depan politik setidaknya bagi Gibran dan juga bagi mereka-mereka yang terafiliasi dengan kepentingan-kepentingan masa depan itu tentu ada nilai yang namanya ekonomi politiknya, pertaruhan politiknya. Ya, jadi tidak bisa disederhanakan soal main lapor-lapor saja. Setiap ya isu-isu politik yang kemudian ditujukan, diserang, katakanlah dibidikkan kepada seorang politisi, maka dia akan berhitung dengan baik apakah ya respon dia itu akan menguntungkan bagi dia baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan kalau misalkan keuntungannya itu lebih sedikit, bahkan berpotensi untuk mematikan karirnya, maka itu tidak akan dilakukan. Begitu juga lah sebenarnya dalam dunia hukum. Ya, hukum itu selalu akan ada istilah namanya tebang pilih. Nah, kata tebang pilih itu sebenarnya bukan soal ketidakadilan, tapi ada banyak faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Karena ketika menangkap seseorang, membawa dia pada sebuah kasus, ya, sejak dia ditangkap, masuk di dalam polisi, diproses, masuk ke pengadilan, dan kemudian misalkan di penjara dan sebagainya, itu ada kos, ada harga yang harus dibayar oleh negara juga. Ya, akan membiayai kepolisian, akan membiayai peradilan, dan akan membiayai tempat di mana mereka akan dibina setelah masuk dalam penjara. Dan itu juga harus dibiayai setelah mereka keluar, artinya memberikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Nah, sehingga negara itu akan berhitung, memilih respon yang disampaikan, diberikan seperti apa. Di luar sana itu banyak sekali ya, quote, banyak sekali pihak-pihak yang mestinya akan diambil dan dipenjara ya, tetapi negara akan berhitung ya. Jadi bukan kita berpikir linear, berpikir garis lurus. Kalau ada orang salah langsung polisikan, polisikan, polisikan. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada ekonomi politiknya, ada hitungan-hitungan politiknya yang tidak bisa serta-merta kemudian kita anggap bahwa itu mudah membalik telapak tangan kita. Ya, jadi dalam kasus Fufu Fafa ini mari kita lihat itu sebagai sebuah pertarungan propaganda ya. Saya sangat yakin ya, 100% sangat yakin Fufu Fafa itu adalah alat propaganda ya, bukan sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dituduhkan ya, seperti itu. Kita akan bicara nanti di konten yang lain tentang persoalan salah hitung politik secara politik oleh Amin Rais tentang bebek lumpuh, bukan partai politik.